Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Mantul Podcast. Mantul banget loh. Senang sekali saya, Nadia Deva Ayu Adriska, kembali membersamai kalian semua yang pastinya dengan obrolan yang informatif dan transformatif. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan Islam. Yang pastinya sudah tidak asing lagi nih bagi mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yaps, benar kali. Pada kali ini kita akan membahas mengenai madrasah diniyah. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata madrasah diniyah atau yang sering kita sebut madin itu. Tapi tak sedikit juga yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih madin itu? Apa sih kegunaan madin bagi mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sangat spesial dan kompeten dalam bidangnya. Buat kalian yang penasaran mengenai obrolan kita hari ini, stay tune terus dari awal video hingga akhir video. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Uti. Hai Uti. Mungkin Uti bisa menyapa dulu ke teman-teman Mantul Podcast ini. Oke. Halo teman-teman Mantul Podcast. Oke. Jadi teman-teman, narasumber kita hari ini adalah beliau Uti Anissa Tribanuwati yang merupakan staf kemahasantrian dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Jadi beliau sebagai membantu pengelolaan dalam Madrasah Diniyah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, pertama-tama mungkin dari teman-teman banyak yang masih belum tahu bagaimana sih sejarah dari Madrasah Diniyah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Bagaimana asal muasal berdirinya Madrasah Diniyah tersebut. Mungkin dari Uti Satri bisa menceritakan bagaimana awal pembentukan atau pengadaan Madrasah Diniyah tersebut. Oke. Jadi terima kasih banyak Uti Deva atas waktunya. Saya di sini ingin menceritakan sedikit saja mengenai sejarah bagaimana Madin itu berasal. Jadi ketika tahun 2016, Rektor UIN Said Ali Rahmatullah pada saat itu beliau membentuk pengelola baru Ma'had Al-Jami'ah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang terdiri dari 1 mudir Ma'had Al-Jami'ah dan juga 8 dosen sebagai pembantunya atau yang bisa disebut dengan murabbi Ma'had Al-Jami'ah. Nah, kemudian pada saat itu tahun 2016 itu ya, itu beliau menginstruksikan ketika beliau itu ibadah haji, menginstruksikan agar Ma'had itu menyediakan atau melaksanakan program yang dinamakan Madin juga ketika itu. Namanya Madrasah Diniyah, tetapi karena itu masih di awal, itu dihukumi sunnah. Jadi masih sunnah dan juga itu dilaksanakan di waktu sela-sela perkuliahan. Jadi emang karena masih sunnah yang mengikuti ya juga masih sedikit ya Uti. Dan pada saat itu masih ada 33 kelas saja dan juga jumlah santrinya itu, santrinya per kelas itu masih variatif seperti itu Uti. Oke, tadi Tisatri sudah menjelaskan bahwasannya adanya Madrasah Diniyah itu karena arahan atau perintah dari rektor kita, dan pada masa awal-awal itu program ini tidak diwajibkan bagi seluruh mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Lalu nih apakah pada tahun ini untuk seluruh mahasiswa itu masih hanya sesuai dengan keinginan atau memang sudah diwajibkan dalam mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah ini? Oke, jadi kalau di tahun 2016 itu masih bersifat sunnah ya teman-teman. Kemudian pada tahun sesudahnya, tahun 2017 tepatnya, itu sudah diwajibkan. Jadi misalkan kalau kemarin
tahun akademiknya yang 2016 itu kan udah selesai, sunahnya udah selesai, tahun 2017 sudah dimulai wajib Uti. Jadi setelah sunnah, habis itu di tahun sesudahnya itu diwajibkan semuanya. Nah, ketika saat itu sudah mulai wajib dan sudah ditata untuk harinya. Jadi untuk harinya itu mulai hari Senin sampai hari Kamis pada jam 7 pagi sampai jam 8.40. Wah, berarti waktunya cukup lama ya ini. Tapi mungkin itu tidak terasa bosan jika memang kita sangat antusias dalam adanya madrasah diniyah ini. Baik, selanjutnya kita juga ingin tahu nih Uti, sebenarnya apa sih output dari adanya madrasah diniyah ini? Apakah hanya sebatas ilmu pengetahuan saja atau keterampilan dan karakter tertentu yang dimiliki oleh mahasiswa? Oke, terima kasih Uti Deva. Jadi mengenai output, nah output ini untuk mahasantri sendiri ketika mereka sudah lulus madrasah diniyah, maka mereka akan mendapatkan sertifikat Madin Uti. Nah, sertifikat Madin ini juga berguna sekali teman-teman. Jadi sertifikat ini untuk syarat pengajuan beasiswa, bahkan seluruh beasiswa yang ada di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Ya. Kemudian juga untuk sebagai syarat pengajuan ujian komprehensif. Di mana ketika kita tidak memiliki sertifikat, maka kita tidak bisa mengajukan ujian komprehensif itu, seperti itu. Sangat menakutkan ya kalau kita tidak bisa mengikuti ujian kompre tersebut. Iya, betul. Berbicara mengenai output, tadi sudah jelas bahwasanya mahasiswa akan mendapatkan sertifikat yang pastinya sangat berguna dalam seluruh kegiatan yang ada di kampus. Nah, ketika dalam pelaksanaan madrasah diniyah nih Uti, apakah ada kendala tertentu dalam pelaksanaannya? Oke, terima kasih Uti Deva. Jadi untuk kendala ya, kendala itu biasanya datang dari mahasantri Uti. Jadi ketika mahasantri itu tidak rajin masuk kelas, maka dia tidak bisa lulus. Bisa dikatakan tidak lulus Uti bahkan, ya. Jadi semenakutkan itu. Jadi teman-teman harus rajin untuk masuk kelas, tapi ya harus serius juga mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi karena dia tidak rajin sehingga dia bisa tidak lulus dan harus mengulang. Maka ada namanya mading remedi. Nah, itu teman-teman kalau nggak rajin, kalian bisa melaksanakan remedi loh. Ya, itu. Kemudian ada juga Uti. Ketika kita udah tamat madingnya, maka kita mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu ya teman-teman bisa di-download di si akad masing-masing. Tetapi perlu diingat, kalau sertifikat itu ada masa expirednya. Jadi, sertifikat itu diterbitkan setelah kita lulus madin. Kemudian, masa expirednya itu ada 6 bulan setelah diterbitkan. Maka ketika kita tidak segera mendownload, maka expirednya akan habis dan kita tidak bisa download lagi. Seperti itu. Oke. Wah, bahkan untuk masa download sertifikat aja ada expirednya ya Uti. Betul sekali Uti. Nah, untuk seluruh mahasiswa bisa memperhatikan lagi informasi-informasi yang sudah kami bagikan, yang pastinya melalui akun Instagram kami yakni mahad_uin.th. Oke, lanjut nih Uti. Jika tadi kita sudah berbicara mengenai kendala yang ada, lalu apa sih dampak bagi mahasiswa yang memiliki kendala tersebut? Lalu bagaimanakah solusinya? Oke, baik itu deh Pak. Jadi kalau tadi sudah membicarakan tentang kendala ya teman-teman. Kalau kendala ketika teman-teman tidak rajin. Nah, ketika tidak rajin madin, sehingga dampak yang dirasakan adalah tidak lulus. Nah, ketika tidak lulus, maka harus mengulang atau remedi. Nah, jadi di Ma'had Al-Jami'ah ini ketika kita melaksanakan mading yang dilaksanakan oleh Ma'had ya, itu remedi itu ada 2 teman-teman. Jadi ada remedi 1 bulan, kemudian ada remedi yang mengulang 1 tahun. Kalau ketika 1 bulan itu pelaksanaannya ketika liburan semester genap Uti gitu. Ya, ketika semester genap. Kalau yang mengulang 1 tahun itu mengulangnya bersama maba di tahun berikutnya. Jadi kalian
udah tidak pernah masuk, tapi harus mengulang lagi. Rugi banget kan, Uti? Rugi Rugi. banget. Jangan sampai seperti itu ya. Sungguh itu jangan sekali. Itu harapan bagi kita agar teman-teman itu rajin sehingga tidak mengulang seperti itu. Seperti itu ya, Uti. Ya. Kemudian tadi mengenai sertifikat. Ketika sertifikat kalian sudah diterbitkan, terus ada expirednya, padahal udah disampaikan ya teman-teman. Kalau di laman si akad itu udah ada tulisannya sebenarnya, Uti. Sebenarnya untuk pendownloadan itu maksimal 6 bulan setelah diterbitkan. Maka ketika kalian mau download lagi tapi sudah habis masa waktunya, kalian nggak bisa download lagi teman-teman gitu. Ingat-ingat ya, masanya hanya 6 bulan saja untuk Betul sekali. mendownload sertifikat tersebut. Iya. Ya. Kemudian kalau misalkan kalian membutuhkan sertifikat tetapi kalian belum mendownload, maka solusinya adalah mengurus kembali sertifikat tersebut. Tapi kalian tidak bisa mengurus di si akad masing-masing. Maksudnya kalian nggak bisa lagi download dari si akad, tetapi harus mengurus di kantor Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Seperti itu. Lalu, apakah ada persyaratan tertentu sih untuk pembuatan atau pengambilan sertifikat ketika kita telah mengajukan pembenahan sertifikat tersebut? Baik. Kalau untuk syaratnya ya, Udi. Syarat menangani sertifikat ini itu hanya simpel sekali sebenarnya, Udi ya. Untuk syaratnya itu kalian yang pertama menyetorkan KHS. KHS Madin itu kalian bisa mendownload sendiri di si akar. Jadi mendownload KHS dulu, kemudian silahkan KHS-nya itu disetorkan ke helpdesk Ma'had. Teman-teman bisa langsung japri ke helpdesk, menyebutkan keperluannya, kemudian juga identitasnya, serta mengirimkan KHS yang telah didownload. Jadi teman-teman, KHS itu ada KHS semester ganjil dan juga semester genap. Nah, kami mohon untuk menyetorkan KHS di 2 semester tadi. Jadi tidak hanya yang ganjil saja, tapi yang genapnya juga. Seperti itu. Jadi, kita ketika ingin mengajukan pembenahan sertifikat itu, kita harus jadi, ketika kita mau membenahkan sertifikat tersebut, kita harus mengumpulkan 2. Yakni yang pertama ada KHS semester ganjil dan juga KHS semester genap. Diingat-ingat, jadi ini KHS Madin ya teman-teman, bukan KHS kuliah reguler begitu. Lalu nih Uti, jika dipresentasikan, berapa banyak sih mahasiswa yang sudah mengalami kendala-kendala tersebut? Oke, baik. Kalau untuk persentasenya, dari mahasantri tahun akademik 2022-2023, itu yang mengalami remedi, itu ada 16% dari 5.000 mahasantri. Banyak sekali ya. Iya, Berarti itu setara dengan berapa orang Uti? Insya Allah sekitar 300 orang. 300 orang yang mengalami remedi nih teman-teman. Begitu ya, Uti. Kemudian untuk yang tahun 2022-2023 itu ada sekitar 2,6% dari 4.000 mahasiswa. Masih banyak juga ya Uti. Iya, betul sekali. Tapi itu 4.000-nya 4.000 lebih teman-teman. Jadi kalau misalkan 2,6% itu sekitar 90-an. Iya. Nah, yang remedi. Betul sekali, Uti. Oke. Nah, untuk yang terakhir, kita juga ingin mendengar apa sih harapan dari pihak pengelola Madin untuk mahasiswa yang masih mengalami kendala-kendala tersebut. Mungkin dari Uki ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Uti Deva. Jadi kami selaku pengelola Ma'had ya, yang terjun di Madrasah Diniyah juga, sebenarnya harapan kami sangat besar kepada mahasantri. Yang pertama, agar mengikuti pembelajaran Madi dengan sangat baik, Uti. Jadi ya seperti itu tadi ya, Uti. Kalau tidak rajin maka nilainya berkurang sedikit,
tidak mencapai itu sudah remedi, teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kalian nilainya tidak mencapai sehingga harus remedi. Kemudian apalagi kalau yang tidak pernah masuk, maka remedinya mengulang 1 tahun. Itu sangat kami itu sangat menyayangkan itu, bahkan juga kasihan kepada kalian teman-teman. Harusnya di semester besok, di semester kedepannya itu sudah fokus dengan kuliah setiap paginya, tapi harus mengulang remedi juga seperti itu. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi harapannya kepada teman-teman adalah lebih giat lagi, lebih rajin lagi mengikuti madrasah diniyah, pembelajarannya dengan baik seperti itu. Kemudian kalau mengenai sertifikat ya UT, 6 bulan itu juga tidak sebentar ya teman-teman. Nah, jadi ketika begitu diterbitkan, maka mohon segera di-download, kemudian sertifikatnya bisa disimpan dengan baik dan lebih aman ketika kita memprint out. Jadi ketika memprint out itu kan kita menjaga barang secara fisiknya. Nah, kalau misalkan kita menjaga hanya filenya saja, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, walaupun itu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu sih. Oke, mungkin itu perbincangan terakhir kita. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, wah gimana nih, seru banget kan obrolan kita pada hari ini mengenai Madrasah Diniyah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, semoga dari informasi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang spesial ini bisa memberikan insight yang baik untuk teman-teman yang nantinya bisa menjadikan gambaran yang lebih jelas serta solusi bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menghadapi tantangan dalam program Madin ini. Ingat ya teman-teman, bahwasanya setiap proses pasti ada tantangannya. Tapi dengan semangat dan dukungan yang tepat, semua kendala pasti ada jalannya. Jangan ragu untuk terus belajar dan mencari bantuan jika diperlukan. Tidak terasa kita sudah di ujung podcast pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share yang sebanyak-banyaknya. Supaya informasi ini bisa menyebar dengan luas dan pastinya tidak ada dari teman-teman mahasiswa yang ketinggalan informasi. Oke. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Salam hangat dari saya. Sekian. Saya Nadia Deva Ayu Atiska. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.